Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sistem pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Nabila Huwaida, Christina Natalia, dan Audia Amara. Selamat menyaksikan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pengadaan barang ataupun jasa merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, maupun perangkat daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara maupun daerah, yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Selain sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pengadaan barang dan jasa juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuan pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan. Kedua, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, serta koperasi. Keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Kelima, mendukung pelaksanaan penelitian. Keenam, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Ketujuh, mewujudkan pemerataan ekonomi serta perluasan persempitan berusaha. Dan yang ke-8, meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Adapun dalam pelaksanaannya, pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh sebuah lembaga yang bernama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP, beserta dengan pihak-pihak terkait seperti pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, serta unit kerja pengadaan barang dan jasa. Lalu, selanjutnya adalah mengenai proses pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang ataupun jasa bisa dilakukan melalui swakelola dan penyedia. Pengadaan barang melalui swakelola adalah cara di mana perolehan barang atau jasa dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, atau kelompok masyarakat. Proses pengadaan barang melalui swakelola ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta pengawasan, di mana dari tahapan ini swakelola terbagi menjadi tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4, yang perbedaannya hanya terletak pada pelaksanaan dan pengawasannya. Untuk pengadaan barang dan jasa melalui penyedia, dapat diartikan sebagai cara memperoleh barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Prosesnya terdiri dari perencanaan pengadaan, dilanjutkan dengan persiapan pengadaan, lalu persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan yang terakhir yaitu serah terima. Dalam melakukan pengadaan barang dan jasa dalam lingkup kesehatan, kita bisa melihat bahwa ketersediaan perbekalan kesehatan merupakan bentuk pengadaan barang dan jasa dalam lingkup kesehatan. Dan hal ini dilakukan melalui pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan. Dalam pembangunan kesehatan, peran sediaan obat atau farmasi dan alat kesehatan sangat penting bagi perjalanannya sistem kesehatan nasional. Hal ini tercakup secara khusus dalam subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Pengadaan ini didukung oleh peran Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, yang merupakan bagian dari Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan mandat dalam penyelenggaraan bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Upaya untuk mendukung implementasi pemenuhan dan peningkatan sediaan farmasi dan alat kesehatan itu juga difokuskan pada pengadaan secara elektronik. Hal ini dilakukan melalui sistem informasi e-katalog dan e-procurement. Selanjutnya adalah analisis ketersediaan barang dan jasa di Indonesia. Untuk analisis ketersediaan barang, terjadi ketimpangan sarana produksi dan distribusi barang kesehatan di Indonesia, di mana terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera dengan sarana produksi 94,25% dan sarana distribusi 76%. Lalu untuk jumlah sarana produksi dan distribusi, jumlah sarana produksi sebanyak 3.685 dan distribusi 45.978
Dan terbanyak di Jawa Barat, namun masih ada 8 provinsi yang belum memiliki sarana produksi. Dan terakhir, 92,02% instalasi farmasi melakukan pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar. Selanjutnya, untuk ketersediaan jasa, masih banyak provinsi di Indonesia yang pelayanan kesehatannya belum mencapai jumlah batas minimum atau bahkan tidak memiliki pelayanan kesehatan tertentu. Lalu, ada pengadaan barang dan jasa kesehatan di masa pandemi. Dan perlunya prinsip cepat, efektif, dan akuntabilitas. Untuk pedomannya, ada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018, Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020, dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Untuk Surat Edaran LKPP terdapat 4 tahapan yang dimana rawan korupsi. Untuk itu, perlu adanya kesadaran dari pihak penyelenggara dan kita sebagai masyarakat yang ikut mengawasi. Disebutkan juga pada Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Penanganan Pandemi COVID bahwa akan dialokasikan sebanyak 75 triliun untuk kesehatan. Berikut adalah barang kesehatan yang disediakan oleh pemerintah, yaitu ada alat uji, APD, obat, dan vaksin. Namun sayangnya masih belum ada transparansi untuk alat uji dan obat. Lalu untuk jasa kesehatan, di sini ada jasa kesehatan atau pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah beserta jumlahnya. Demikian penjelasan dari kami mengenai sistem pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan nasional. Sekian, terima kasih. Thank you for watching us.